Bab 285, Kenaikan 101. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Saat tiga laba-laba raksasa, masing-masing dibalut baju besi berlapis rune untuk melindungi tubuh bulat dan kaki mereka yang bergerak-gerak, mengeluarkan serangkaian desisan, mau tidak mau aku bertanya-tanya bagaimana mereka mengeluarkan hewan-hewan ini dari reliktem. Mungkin mereka hanya binatang mana biasa dari permukaan, jawab Regis. Ah, Anda mungkin benar, tetapi bukankah ini seharusnya untuk menguji? Satu sosok berbadan besar dan berlapis baja meluncur ke arahku, memotong percakapanku dengan Regis. Meski berbadan besar, laba-laba itu bergerak sangat cepat. Tanda di jasku mulai bersinar lebih terang saat salah satu kaki laba-laba itu menebasku. Hei, menurutmu apakah rune di perlengkapanmu bereaksi terhadap rune di baju besi laba-laba? Regis bertanya. Seni bukanlah bidang keahlian saya, tetapi saya pikir Regis mungkin tertarik pada sesuatu. Mungkin hakim bayangan di atas bisa melacak penampilanku dengan rune, mirip dengan bagaimana Emily membantuku berlatih kembali di kastil. Saya bisa membayangkan betapa terpesona Emily atau Gideon jika mereka melihat sesuatu seperti ini secara langsung. Sebenarnya, Gideon mungkin akan berpura-pura tidak tertarik sambil menjadi marah karena iri, pikirku sambil tersenyum. Aku menghindari rentetan serangan dari laba-laba itu, melirik kedua lainnya, yang masih menunggu di tepi aula penilaian. Laba-laba raksasa itu menerjangku dan aku meraih taringnya, memegangnya sejauh lengan. Permisi, aku berseru saat aku berubah menjadi momentum serangan laba-laba, menggunakan bobotnya sendiri untuk membuatnya jatuh. Apa sebenarnya yang harus saya lakukan untuk penilaian ini? Tidak ada jawaban. Frustrasi, tetapi ragu-ragu untuk melakukan apapun yang mungkin memberikan kekuatan saya terus bertahan melawan serangan tanpa henti dari laba-laba pertama, merasa seperti tikus yang melarikan diri dari tarantula. Saat saya melemparkan diri saya ke belakang dari tebasan cakar laba-laba, sebuah peringatan terdengar di benak saya dan saya terpaksa berputar dan menyelam ke samping untuk menghindari taring-taring laba-laba kedua, yang tiba-tiba meledak dan bergabung dalam pertempuran. Seandainya baju besi binatang buas mana dirancang agar lebih diam, saya mungkin tidak akan mendengar makhluk itu mendekat pada waktunya. Menurut Anda, apa yang terjadi jika hal-hal itu menggigit Anda? Apakah orang mati dalam ujian ini? Petik 1. Terima kasih atas perhatiannya, tapi aku baik-baik saja, pikirku kembali, meluncur di bawah satu kaki laba-laba yang tebal tepat saat yang lain melompat ke arahku, menyebabkan mereka bertabrakan dengan tabrakan. Saya tidak khawatir, saya bosan. Kata-kata rekan saya membuat saya berpikir, jadi saya mulai bereksperimen, dengan sengaja membiarkan beberapa serangan laba-laba mengenai saya. Anehnya, terlepas dari kecepatan serangan laba-laba itu, sebagian besar kekuatannya berkurang saat bersentuhan, seolah-olah setelan busa yang saya kenakan setebal beberapa kaki, bukan beberapa milimeter. Kamu harus mencari tahu apa yang terjadi jika kamu dipukul di wajah, Regis menyarankan, setengah karena penasaran, setengahnya untuk kesenangannya sendiri. Terlepas dari niat Regis yang jelas, saya juga penasaran. Aku menunggu sampai laba-laba ketiga hidup kembali dan bergabung dengan saudara-saudaranya, kemudian, tepat setelah aku menghindari salah satu taring laba-laba, aku membiarkan laba-laba nomor 3 berayun di pipiku dengan tungkai depannya. Tanda di sekitar keras setelan saya menyala, membungkus seluruh kepalaku dalam kubah keperakan. Tanda yang mengelilingi anggota tubuh yang akan mengenai pipiku juga menyala untuk hidup, dan, saat itu membuat kontak dengan pelindung di sekitar kepalaku, kami berdua terlempar kembali oleh kekuatan gegar otak. Aku berputar di udara, mendarat dengan kakiku, tetapi tubuh ketiga laba-laba itu terkulai. Mereka bergegas perlahan ke arah ubin tempat mereka keluar seolah-olah telah dimarahi, lalu ubin ditutup di belakang mereka. Penilaian selanjutnya sekarang akan dimulai, penguji yang mengawasi di balik jendela kaca menyatakan, suaranya bergema ke seluruh ruangan. Sebelum gema terakhir memudar, seluruh ruang pengujian mulai bergetar, dan ubin di tanah dan dinding mulai meluncur keluar, membentuk pilar persegi. Ubin tempat saya berdiri mengangkat saya ke atas beberapa kaki, lalu air mulai membanjiri ruangan di bawah saya. Rebut permata yang terletak di bagian atas aula penilaian sebelum air menyentuhmu, perintah suara itu. Mulai. Aku memutar mataku. Setidaknya kali ini saya memiliki beberapa instruksi yang jelas. Tanpa membuang waktu, saya menyalurkan aether ke kaki saya dan melompat dari platform ke platform. Seluruh ruangan telah diubah menjadi semacam labirin vertikal, dengan platform persegi panjang saling bersilangan untuk menghalangi pandangan saya dari atas. Selain itu, platform bergerak secara acak, membuat saya tetap waspada daripada laba-laba yang terlalu besar. Terlepas dari itu, dengan fisik drakonik dan peningkatan eterik saya, penilaiannya sedikit lebih dari sekadar memanjat struktur permainan anak-anak. Jauh di atas lantai tempat saya melawan laba-laba, saya menemukan kristal seukuran kepalan tangan yang tergantung di tengah langit-langit. Di bawah saya, air hanya mengisi kurang dari seperempat ruang. Segera setelah saya meraih kristal, platform perlahan-lahan surut, dan air mengalir melalui serangkaian ubin kosong di lantai. Pilar tempat saya berdiri diturunkan sampai saya kembali berdiri di ruangan persegi yang kosong. Setelah air benar-benar terkuras dan ruangan itu kembali ke bentuk aslinya yang kosong, alun-alun tengah ruangan mulai bersinar dengan cahaya biru kusam. Sebuah persegi tunggal di salah satu sudut bersinar putih.
Silakan melangkah ke alun-alun putih, hakim mengumumkan dengan suaranya yang menggema dan menakutkan. Saya melakukan apa yang diminta, meskipun sebagian dari pikiran saya mengatakan itu bodoh. Apa yang benar-benar saya ketahui tentang seluruh tempat ini? Mereka bisa mendeteksi kekurangan mana milikku, atau Alaric bisa saja menyerahkanku, dan menginjak kotak putih itu bisa menghancurkanku, atau memindahkanku ke sel penjara, atau... Saya menahan diri sebelum saya menggali diri sendiri ke dalam lubang dan menguatkan saraf saya. Tidak ada alasan bagi mereka untuk curiga, dan saya sudah memutuskan untuk mempercayai pemabuk tua itu. Saya berada di jantung kerajaan musuh, tetapi di sini saya adalah Grey, bukan Arthur Lewin. Begitu saya berdiri dengan kedua kaki ditempatkan dengan kuat di alun-alun putih, instruksi lebih lanjut bergema dari bayangan di atas. Injaklah ubin putih saja. Tujuan Anda adalah mencapai ubin hitam, satu ubin biru berubah hitam di sudut berlawanan dari tempat saya berdiri, tanpa meninggalkan platform atau menyentuh ubin biru. Anda harus melakukannya sebelum Anda kehilangan mana. Petik 2. Tunggu, apa yang dia? Regis terputus ketika tekanan isap mulai menarik setiap inci saya, dan saya merasakan aether di tubuh saya ditarik keluar melalui saluran aether saya. Bagaimana sih? Ini seperti platform di Relictums. Regis berteriak dalam pikiranku. Mereka pasti membuat model tempat ini setelah ujian jin gila itu. Petik 2. Dia benar, tentu saja. Saya segera menarik semua aether saya kembali ke inti saya, mirip dengan apa yang telah saya lakukan dengan tangan saya kembali di Relictums, dan sepertinya berhasil. Tubuh fisik saya melemah karena kurangnya augmentasi, tetapi secara drastis memperlambat laju aether tersedot keluar dari tubuh saya. Saya yakin mereka bahkan tidak menyadari apa yang mereka buat di sini. Tidak mungkin mereka tahu bahwa tempat ini dapat memanipulasi aether serta mana. Tapi mungkin itu hal yang bagus. Ekspresi wajahmu yang berkeringat dan terluka tidak memberikan apa-apa. Petik 1. Saya tiba-tiba menyadari bahwa, ketika saya berbicara dengan Regis, ubin di depan saya telah memutih, dan ubin di bawah kaki saya perlahan-lahan membiru. Aku melangkah maju dengan cepat, dan judul di belakangku langsung berubah menjadi warna biru bersinar yang sama seperti ubin lainnya. Selain alun-alun tempat saya berdiri, satu ubin di kanan saya, dan satu ubin di depan saya juga berwarna putih. Ini juga sudah biasa. Itu tidak persis sama dengan teka-teki platform berputar yang saya navigasikan di Relictums, tetapi premisnya serupa, labirin yang tidak dapat saya lihat sampai saya berdiri di dalamnya. Saya memilih jalan sebelah kanan, dan dua ubin lagi memutih, satu di depan saya, satu di kiri saya. Saya melangkah maju lagi, dan ubin ke depan dan di kiri dan kanan saya semuanya memutih. Namun, ketika saya melangkah maju sekali lagi, saya mendapati diri saya berada di jalan buntu karena tidak ada kotak baru yang berubah warna, dan terpaksa kembali ke ubin sebelumnya. Jalan berubah di hadapanku dengan setiap langkah, terkadang membawaku mundur, di lain waktu berhenti tiba-tiba, memaksaku untuk melesat kembali ke kotak aman sebelum judul di bawah kakiku berubah menjadi biru. Dan sementara itu, aether terus bocor keluar dariku. Setelah hampir 2 menit penuh, saya telah maju kira-kira setengah jalan di seluruh papan ketika suara dari atas berbicara lagi. Kemampuanmu untuk memanipulasi dan menahan mana sangat mengesankan. Kami sekarang akan meningkatkan tingkat kesulitan, tetapi jangan khawatir, Anda akan diberi skor dengan handicap. Petik 2. Di belakangku, alun-alun sudut tempat aku mulai berubah menjadi abu-abu, lalu menghilang dari pandangan, meninggalkan lubang teduh di bawahnya. Oh bagus. Aku menunggu, menghitung sampai kotak berikutnya turun. 20 detik di antara kotak, kecuali mereka bertambah cepat saat bergerak. Itu memberi kita, paling lama beberapa menit. Injaklah, Chief, desak Regis. Saat saya maju melintasi peron, saya 2 kali mendapati diri saya berbalik dan terpotong oleh ubin yang runtuh. Namun, labirin ini adalah versi yang jauh lebih sederhana dari yang saya alami di Relictums, dan bahkan itu tidak bisa membuat saya bingung. Konten bersponsor. Hanya butuh 2 menit lagi sebelum saya berdiri di alun-alun hitam. Di belakangku, lebih dari setengah ubin hilang. Secara internal, saya bisa merasakan bahwa saya mungkin kehilangan sepertiga dari aether saya. Kotak yang hilang muncul kembali, ubin yang menyala semua memudar kembali ke abu-abu kusam default, dan tekanan isap menghilang. Sebuah panel di dinding jauh bergeser terbuka, memperlihatkan pintu masuk kedua ke aula penilaian. Seorang pria dan wanita, masing-masing mengenakan jubah penyihir putih dengan pita merah yang berbeda di lengan kanan, berjalan keluar. Paman, saya terhuyung-huyung di belakang mereka. Calon striker Grey, kata seorang pria berkacamata kurus, membaca dari papan jepitnya. Fleksibilitas sihir ofensif, di bawah rata-rata. Manipulasi mana, di atas rata-rata. Atletis, di atas rata-rata. Ketajaman mental, di atas rata-rata. Tingkat kelangsungan hidup, tinggi. Petik 2. Aku mengangkat alis, geli dengan pembacaan pria itu bahwa manipulasi mana saya di atas rata-rata meskipun saya tidak memiliki sedikit pun mana dalam diri saya. Pria berkacamata itu akhirnya mendongak dan memberiku senyuman. Selamat, Grey. Anda telah lulus penilaian. Petik 2. Tentu saja keponakan saya lulus. Alaric mendengus sebelum berjalan ke arahku dan menepuk pundakku. Harus kukatakan, kemampuanmu untuk mengaburkan penggunaan mana sangat mengesankan, kata wanita pirang itu, menggemakan pujian penguji.
Bahkan setelan kami tidak dapat mendeteksi jejak kebocoran saat Anda menambah anggota tubuh Anda. Sungguh mengesankan, penguji berkacamata itu setuju. Dan itu akan membantumu dengan baik di Relic Tombs karena banyak binatang di dalamnya tertarik kemana. Saya hanya mengangguk pada informasi baru ini, tetapi dengan cepat menambahkan senyuman dan berkata, terima kasih, ketika saya melihat Alaric menatap saya dengan saksama. Saya sangat menyarankan agar Anda berpesta dengan seorang kastor, karena Anda sangat ahli dalam pertempuran jarak dekat. Lebih bagus lagi jika pesta itu memiliki perisai juga, wanita itu menambahkan sebelum menawarkan tangannya. Kami berharap melihat hasil yang luar biasa pada pendakian inisiasi Anda. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku meraih tangannya. Aku akan melakukan yang terbaik. Setelah saya berganti kembali ke pakaian biasa saya, Alaric dan saya dikawal kembali melalui gerbang teleportasi ke gedung Ascender kota Aramor. Kurasa kamu tidak hanya mengatakan omong kosong ketika kamu mengatakan kamu mencapai zona konvergensi sendirian, gumam Alaric sebelum menyesap roomnya. Kamu bertahan cukup lama melawan arachnoids itu. Betulkah? Tanyaku heran. Berapa lama pendaki biasanya bertahan? Yah, jika kau melihatnya di alam liar, hal yang masuk akal untuk dilakukan adalah membakarnya, tapi arachnoids yang mereka gunakan untuk pengujian sangat dilindungi oleh rune, Alaric menjelaskan. Kamu tidak dapat melakukan kerusakan pada mereka, itulah mengapa mereka menandai kamu rendah untuk itu, tapi kamu masih bertahan lebih lama dari banyak kandidat yang dilatih secara formal dari akademi. Aku menoleh ke Alaric, yang sedang mengintip dari mulut botol kaca gelap, mencoba melihat berapa banyak room yang tersisa. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku dipukul dengan sengaja? Mata pemabuk tua itu beralih padaku saat dia mengangkat alis. Kamu tertabrak. Dengan sengaja. Mengapa? Untuk melihat bagaimana rune pada setelan itu bekerja. Aku membuang muka dan mengusap bagian belakang leherku, tiba-tiba merasa malu. Jadi saat kamu berhadapan dengan monster mana lapis baja raksasa, kamu berpikir bahwa, hei, biarkan aku mencoba memukul wajahnya untuk melihat apakah setelan ini melindungiku. Apakah itu alur pemikiran yang valid? Dia bertanya perlahan saat kami berjalan menyusuri koridor sepi yang menuju kembali ke aula utama. Itu tidak akan benar-benar memberikan kerusakan yang bertahan lama bahkan jika aku tertabrak. Oh benar, kemampuan regeneratifmu yang sangat meningkat, kan? Dia memutar matanya. Aku tidak tahu apakah kamu idiot atau terlalu percaya diri. Kedua sifat itu tidak selalu eksklusif, Regis menimpali dengan cekikikan, kepalanya mengintip. Dia bisa menjadi keduanya. Alaric mengangkat botol alkoholnya. Aku bisa minum untuk itu. Konten bersponsor. Kamu bisa minum apa saja, aku menggerutu, mendorong Regis kembali ke tubuhku. Alaric menatapku dengan serius. Terlepas dari, kebodohan dan terlalu percaya diri adalah dua penyebab terbesar kematian di Relic Tombs. Aku akan mengingatnya, kataku meremehkan. Baik, Alaric berbelok ke kiri di pertigaan ke lorong yang lebih besar dengan pintu bertanda di kedua sisinya. Aku mengikuti dari belakang orang tua itu, memperhatikan kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan seolah-olah mencari ruangan tertentu. Kemana kita akan pergi? Akhirnya aku bertanya. Saya akhir dari tawar-menawar, katanya tanpa berbalik. Sekarang, ayolah, semakin cepat Anda diberi pengarahan, semakin cepat Anda dapat menemukan tim dan melanjutkan pendakian awal Anda. Lalu semakin cepat saya mulai menghasilkan uang. Saya sudah selesai. Tampan dan pintar. Anda hanya satu paket, bukan? Kata Alaric mengejek. Beberapa saat kemudian, Alaric berhenti di depan sebuah pintu berlabel C28, memasukkan kunci bertuliskan rune ke dalam kunci itu, dan menunggu. Kunci terkunci, dan dia mendorong jalannya melalui pintu dan merosot ke meja bundar besar, meminta saya untuk bergabung dengannya. Kamar tidak memiliki jendela dan hanya ada satu pintu masuk, di dalamnya, meja itu dikelilingi 8 kursi. Ada artefak proyeksi di atas meja dan papan gambar yang tergantung di dinding, tetapi ruangan itu kosong. Kamar-kamar di sini benar-benar kedap suara dan tidak mungkin untuk melakukan skri, bahkan untuk penjaga yang memegang senjata kerajaan, Alaric membenarkan. Bagus, itu artinya saya bisa keluar, seru Regis, melompat dari punggung saya dan berjingkrak sekali di sekitar meja sebelum berhenti untuk meregangkan tubuh. Baiklah, kita hanya punya waktu setengah jam, jadi ayo kita mulai, kata pemabuk tua itu, menginjak-injak botol rumnya di atas meja seolah-olah itu adalah palu. Dia membalikkan kursinya sehingga dia bisa meraih papan gambar dan mengambil kuas tinta. Regis dan aku menyaksikan dalam diam saat dia menggambar dua oval lebar, yang satu bertumpuk di atas yang lain. Dis ini mewakili dua lantai pertama Relic Tomb, dia memulai. Regis mengangkat tangannya. Pertanyaan, kupikir area berbeda di Relic Tomb disebut zona. Petik 2. Alaric memijat batang hidungnya. Mereka, setelah dua lantai pertama, yang pada akhirnya akan saya capai. Kalau begitu silakan lanjutkan, jawab Regis dengan tenang. Ngomong-ngomong, aku yakin kalian berdua sudah menyadarinya, tapi tidak seperti zona, dua lantai pertama semuanya saling berhubungan, Alaric menjelaskan. Tunggu, selaku. Jadi semua pendaki berakhir di tempat yang sama di dua lantai pertama ini. Alaric mengangkat alis. Kamu terdengar bingung. Tidak mungkin untuk tidak melihat pendaki lain di dua lantai ini. Petik 2. Aku berakhir di Relic Tomb dengan cara yang tidak biasa, kataku.
Regis mengejek di sampingku tapi aku mengabaikannya. Tidak tertarik, kata pemabuk tua itu, mengangkat kedua tangannya dengan tenang. Ketahuilah bahwa dua lantai ini sangat berbeda dari zona yang telah Anda jelajahi. Maksud kamu apa? Dua lantai ini menunjukkan seberapa jauh Alakria telah menjajah relik Tomban, jawabnya dengan suara rendah. Dia berhenti sejenak, lalu tampak melepaskan diri dari lamunan apapun yang baru saja dia alami. Lantai pertama adalah tempat monster aether dibiarkan dan dibesarkan untuk bahan mentah tertentu. Tapi ada juga banyak pedagang di lantai pertama, jangan pernah membeli apapun dari pedagang di lantai pertama. Petik 2. Aku menatap Alarik dengan penasaran. Ada banyak penipu yang memangsa para pendaki baru yang belum tahu apa-apa, jelasnya sambil menggelengkan kepalanya. Apakah Anda salah satu penipu itu? Regis bertanya sambil terkekeh. Hush, Pup, bentak Alarik, meskipun dia tidak bisa menyembunyikan senyum licik yang menyelimuti wajahnya. Pokoknya, lantai 2 adalah tempat mayoritas pendaki menghabiskan hari-hari mereka. Anda juga bisa membeli beberapa baju besi dan senjata baru di sana jika Anda membutuhkannya. Petik 2. Itukah sebabnya aku tidak melihat gudang senjata atau toko senjata di Aramor? Saya bertanya. Ya, jawab orang tua itu. Saya menyadari bahwa dia tidak lagi menatap saya dengan aneh ketika saya mengajukan pertanyaan tentang apa yang mungkin merupakan pengetahuan umum di antara orang Alakrian. Rupanya dia sudah terbiasa dengan ketidaktahuanku. Anda mungkin menemukan beberapa yang kecil di permukaan, tapi kebanyakan dari mereka ada di lantai 2. Alarik melanjutkan untuk menggambarkan apa yang tampak seperti seluruh kota yang dibangun di dalam lantai 2 relik Tom. Selain bengkel dan toko, ada tempat pelatihan, penginapan, pedagang yang akan membeli penghargaan Anda, dan bahkan restoran. Saya menggelengkan kepala. Aku mengerti bahwa memiliki beberapa dari benda-benda ini di relik Tom akan nyaman, tapi apakah benar-benar ada kebutuhan untuk seluruh kota yang melayani para pendaki? Kamu harus menyadari bahwa pemilik toko dan pekerja di sana juga adalah orang yang berkuasa, kata Alarik sambil meneguk rumnya lagi. Sangat sulit untuk membuka toko di lantai 2, tapi berada tepat di sana ketika sekelompok pendaki tersandung setengah mati dari relik Thames adalah bisnis yang bagus. Beberapa hampir tidak pernah pergi, hanya kembali ke lantai 2 untuk beristirahat dan mendapatkan kembali kekuatan mereka sebelum menyelam kembali. Namun, ada keuntungan lain juga. Misalnya, tidak ada pajak atas barang atau jasa di relik Thames. Petik 2. Cara lain bagi Agrona untuk mempromosikan mata pencaharian para penguasa. Tanyaku, menatap gambar oval sederhana dan mencoba membayangkan kota berkembang yang dibangun di sekitar bukit sendirian. Aku memikirkan tembok sebelum gerombolan Manabis menyerang, tidak terlalu berbeda di sana, di mana seluruh ekonomi tumbuh di sekitar para pembela tembok. Iya, ada imbalan yang lebih besar jika Anda benar-benar berhasil menemukan relik, tetapi akan sangat bodoh bagi kami untuk mengandalkannya, Alarik menjelaskan. Setelah pemabuk menyelesaikan penjelasan singkatnya tentang cara kerja dua lantai pertama, dia menjelaskan apa yang harus saya harapkan selama pendakian awal ini. Hanya ada begitu banyak yang bisa dia ceritakan tentang zona, karena portal dari zona ke zona dapat membawa saya kemana saja, tetapi dia menjelaskan di mana mencari party dan apa yang harus dicari pada calon anggota party yang akan berguna. Beberapa dari apa yang dia katakan kepada saya dapat saya kerjakan sendiri, tetapi wawasan Alarik tentang budaya Ascender yang saya tahu akan terbukti sangat berharga. Saya mengerti, ulang saya untuk keempat kalinya saat kami meninggalkan ruangan, Regis dengan aman kembali ke dalam diri saya. Komposisi pesta yang bagus adalah kunci sukses. Saya harus menemukan orang-orang yang tidak hanya memuji keterampilan saya sendiri tetapi juga satu sama lain. Saya hanya diminta untuk pergi ke satu zona, jadi jangan berlebihan. Oke. Alarik menyipitkan matanya saat dia menatapku. Kamu orang yang sangat membosankan, pernahkah aku mengatakannya padamu? Dia menggerutu. Mengabaikannya, kami berdua berjalan menyusuri lorong yang terang benderang, mengikuti tanda-tanda yang mengarahkan kami ke ruang kenaikan, yang terletak tepat di samping gedung Ascender. Lorong semakin sibuk saat kami mendekati bangunan yang menampung portal kuno yang akan membawaku kembali ke relik Thames. Tidak seperti petualang di Dicaten, pendaki datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Sangat lucu melihat seorang pejuang yang hebat, yang pasti memiliki berat lebih dari 300 pound, berdiri dengan sopan dalam antrean di belakang seorang gadis mungil berpakaian apa yang tampak seperti seragam akademi. Sejauh yang saya bisa, kata Alarik, menatap ke arah portal dengan pandangan jauh seperti yang pernah saya lihat di ruang konferensi. Dia melompat ketika seorang pendaki yang lewat secara tidak sengaja menabraknya, lalu menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung. Aku akan bersiap di kamar kita di belakang penginapan. Jangan merusak tempat itu, kataku sambil berbalik ke arah antrean. Ah. Aku berbalik untuk melihat dia mengulurkan tangan seolah ingin menangkapku. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Alarik berdeham. Hanya, jangan mati, nak, dan jangan pernah jatuh ke dalam salah satu pihak yang mengharuskan Anda membayar biaya. Mereka selalu scam. Petik 2. Dia peduli padamu, goda Regis. Terima kasih paman. Apakah kamu ingin pelukan juga? Tanyaku sambil menyeringai. Anak nakal, cepatlah dan dapatkan lencana sialanmu sehingga kamu bisa mulai menghasilkan uang, gerutunya sebelum berbalik untuk pergi.
Saya melangkah ke barisan yang berkembang, bersemangat dengan prospek membuat kemajuan sekali lagi, frustrasi karena saya tidak bergerak cukup cepat. Dan takut akan masa depan. Menekan hiruk-pikuk emosi, aku hanya fokus pada pintu masuk reliktem di depan.